Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi beban gempa. Langkah-langkah untuk menganalisis beban gempa yang pertama adalah kita harus membreakdown parameter-parameternya. Yang pertama adalah kita menentukan faktor keutamaan gempa dan kategori risikonya. Pada praktikum kali ini, kami mencontohkan gedung yang ditinjau itu kampus dengan lokasi di Yogyakarta Kota. Karena gedung yang ditinjau kampus itu masuknya di kategori keempat, karena kampus merupakan gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, maka faktor ketebalan gempa yang dipakai adalah 1,5 karena kategori risikonya nomor 4. Selanjutnya adalah menentukan klarifikasi tanah. Pada soal udah diberikan data borlog, sehingga kalian tinggal membreakdown nilai NSPT-nya. Setelah nilai NSPT-nya di breakdown seperti ini, nilai NSPT dan kedalaman, selanjutnya dibuatlah nilai NSPT rata-rata dengan cara sigma kedalaman dibagi sigma kedalaman dibagi NSPT. Didapat hasil 28,86, dan dikarenakan bisa dilihat di dalam tabel ini 28,86 itu termasuk di antara 15 dan 50 nilai N, sehingga tanah yang dipakai itu adalah tanah sedang. Selanjutnya adalah menghitung nilai respons spektrum serta membuat grafik dari respons spektrum tersebut. Langkah awalnya adalah kita menentukan nilai SS dan S1 yang bisa ditentukan dengan cara melihat peta gempa. Peta gempanya sendiri udah tertera pada SNI 17/26/2019. Bisa dilihat Yogyakarta Kota terletak pada warna kecoklatan, sehingga nilai SS yang dipakai adalah 1,2 sampai 1,5 G. Sedangkan untuk nilai S1 bisa dilihat ini warnanya keputihan di Yogyakarta Kota, sehingga yang dipakai nilainya di antara 0,5 sampai 0,6. Selanjutnya setelah menentukan nilai SS dan S1, kita menentukan nilai FA berdasarkan nilai SS yang tadi kita tentukan. Tadi SS yang dipakai antara 1,2 dan 1,5. Kami mencontohkan dengan mengambil nilai 1,3. Karena nilai 1,3 tidak ada di tabel, maka dilakukan interpolasi antara nilai 1,25 dengan di atas 1,5. Karena kategori tanahnya tanah sedang atau SD, maka nilai yang diinterpolasi antara nilai 1 dan 1, sehingga didapat nilai 1. Selanjutnya menentukan nilai FV berdasarkan nilai S1. Di peta tadi, nilai S1 yang dapat digunakan adalah 0,5 sampai 0,6, dan kami mencontohkan dengan memakai nilai 0,6. Bisa dilihat di tabel ada nilai S1 di atas 0,6, di atas atau sama dengan 0,6 dengan kategori tanah sedang, maka nilai FV yang dipakai 1,7. Setelah nilai FA dan FV dipakai, kita tinggal menganalisis nilai SMS dan SM1 yang rumusnya juga udah tertera pada SNI dan modul, tinggal dianalisis saja. Setelah dapat nilai SMS dan SM1, selanjutnya menghitung nilai SDS dan SD1 yang rumusnya juga udah tertera, tinggal dianalisis. Selanjutnya adalah membuat grafik dari respons spektrum tersebut. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan aplikasi bantu yaitu Excel. Sebelum membuat grafik respons spektrum tersebut, langkah awalnya adalah kita menentukan atau menganalisis nilai T0 dan TS dengan rumus T0 sama dengan 0,2 dikali SDS yang udah kita hitung tadi dibagi SDS. Selanjutnya nilai TS sama dengan nilai SD1 yang udah ditentukan tadi atau dianalisis dibagi SDS, sehingga didapat nilai sebagai berikut. T0 sama dengan 0,156 dan TS sama dengan 0,78, dan nilai TL ini juga bisa dilihat pada peta gempa yang ada pada SNI. Bisa dilihat
di sini nilai TL untuk daerah Jawa berwarna hijau, sehingga nilai yang dipakai itu 20 detik. Oke. Untuk syarat respon spektrum yang pertama adalah apabila periode atau nilai T lebih kecil dari nilai T0, maka rumus SA yang dipakai adalah SDS dikali dalam kurung 0,4 ditambah 0,6 dikali T dibagi T0. Itu maksudnya gimana? Jadi nilai T yang di bawah nilai T0 itu menggunakan rumus tadi. Pada contoh ini yang memakai rumus tadi hanya nilai 0, periode 0, sehingga didapat nilai SA sekian. Lakukan untuk 4 syarat berikutnya, karena untuk membentuk respon spektrum ada 4 syarat atau 4 kategori. Untuk tambahan, kita membuat nilai T atau nilai periode ini dengan interval bisa ditentukan sendiri. Semakin detail semakin bagus data yang didapat, dan nilai minimum dari nilai T yang diplotkan pada grafik itu di atas nilai TL, karena pada syarat keempat itu adalah nilai periode yang di atas nilai TL, sehingga harus dibuat nilai periode yang di atas TL. Oke, setelah semua diplot dan dianalisis, maka dapat dibuat grafik dari respon spektrum ini. Untuk respon spektrum saya kira sekian. Baiklah, selanjutnya kita menentukan nilai kategori desain seismik. Untuk menentukan kategori desain seismik sendiri itu berdasarkan nilai SDS dan SD1 yang telah dianalisis sebelumnya. Karena gedung yang ditinjau itu universitas, nilai SDS 0,83 bisa dilihat di tabel berikut, bahwa jika nilai SDS-nya di atas 0,5 dan kategori risikonya 4, maka kategori desain seismiknya D. Sedangkan untuk nilai SD1 yang tadi udah dihitung 0,68, bisa dilihat sendiri jika nilainya di atas 0,2, maka kategori desain seismiknya D. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kategori desain seismiknya itu D. Nilai ini buat apa? Itu untuk menentukan faktor redundansi. Jika kategori desain seismiknya D atau E atau F, maka faktor redundansi yang diambil itu 1,3. Dan jika kategori desain seismiknya itu A, B, atau C, maka diambil nilai 1. Untuk faktor redundansi sendiri akan dipakai pada perhitungan kombinasi. Kombinasi utama itu ada 7 kombinasi, namun pada poin kedua bisa dilihat 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LR atau R. Itu maksudnya apa? Jadi pada kombinasi 2 ada 2 kemungkinan, yaitu 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LR, atau kemungkinan kedua 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 R. Semua kemungkinan ini harus diperhitungkan karena kita tidak tahu nilai kombinasi mana yang nilainya paling besar atau paling kritis. Dan pada kombinasi 5 dan 7 itu ada beban E atau earthquake, yaitu beban gempa yang bisa dijabarkan menjadi arah X dan arah Y, sehingga untuk poin ke-5 dan ke-7 bisa dijabarkan sebagai berikut. P tadi adalah faktor redundansi, nilai SDS sudah diketahui karena sudah dianalisis sebelumnya, dan ada nilai plus minus sehingga harus diperhitungkan keduanya. Sehingga didapat kombinasi sebagai berikut. Setelah menghitung dan menentukan semua jenis kombinasi, selanjutnya kita menentukan parameter sistem penahan gaya gempa. Itu adalah nilai R, terus nilai omega, dan nilai CD. Karena pada praktikum ini kita menggunakan gedung universitas dan 11 lantai, sehingga
memerlukan shear wall atau dinding geser, sehingga tabelnya ini tidak ada yang dipakai, dan yang dipakai itu SPRMK dengan tipe ganda. Apabila gedung yang dipakai ternyata tidak memerlukan shear wall, maka sistem rangka yang dipakai bisa rangka baja pemikul momen khusus. Karena ini memakai shear wall yang menahan beban ganda, maka yang dipakai sistem rangka pemikul momen ganda dengan nilai R7 dan omega 2,5 dan nilai CD 5,5. Nilai ini sendiri bisa dilihat pada tabel yang tertera pada SNI 1726 2019. Selanjutnya, setelah menentukan nilai parameter desain seismik, selanjutnya kita melakukan perhitungan statik ekuivalen. Yang pertama ditentukan nilai TA atau Tmin, yaitu dengan rumus CT dikali H atau ketinggian gedung pangkat X. Nilai CT dan X ini apa itu bisa dilihat dalam tabel ini. Dan pada praktikum kali ini, sistem struktur yang dipakai adalah sistem struktur lainnya, karena yang dipakai itu SPMK ganda dengan nilai CT sekian dan X sekian, sehingga nilai Tmin bisa dihitung. Dan selanjutnya kita menentukan batas atas atau Tmax. Karena nilai SD1 kita di atas 0,4, maka koefisien pembesaran CU yang dipakai itu 1,4. Untuk syarat periode yang dipakai itu seperti ini. Nanti akan saya jelaskan maksudnya gimana. Jadi data yang udah ada tadi di breakdown sehingga ketemu nilai Tmin dan Tmax. Apabila nilai sumbu X, bangunan sumbu X dan sumbu Y berbeda, ada yang misalnya sumbu X memakai shear wall dan sumbu Y tidak memakai shear wall, maka kemungkinan nilai Tmin dan Tmax pada tiap sumbu berbeda. Selanjutnya kita langsung running dari etap aja. Dari etap ditemukan, maka akan muncul nilai periode pada etap sendiri baru bisa digunakan apabila nilai dari sum UX dan sum UY udah mencapai 90% atau 0,9. Karena pada contoh ini udah memenuhi syarat tersebut, maka periode bisa dipakai. Bisa dilihat sendiri pada tabel ini bahwa nilai etap pada sumbu X yaitu 1,26 itu melebihi nilai Tmax, sehingga nilai periode yang digunakan pada sumbu X itu nilai Tmax. Sedangkan apabila nilai pada sumbu Y, nilai yang didapat dari etap itu 0,73 dan itu terletak di antara Tmin dan Tmax, sehingga nilai yang dipakai itu adalah dari etap. Apabila nilai periode yang dari etap ternyata lebih kecil, maka yang dipakai nilai Tmin. Setelah menentukan nilai periode getar, selanjutnya kita menentukan V statik dari bangunan tersebut dengan rumus CS dikali W. Untuk rumus CS sendiri yaitu SDS dibagi dalam kurung R dibagi IE. Dan untuk CS max dan CS min itu ada dua kategori, yaitu jika T atau periode tadi itu lebih kecil dari TL, atau jika T periode tadi lebih besar dari nilai TL. Karena nilai TL pada Yogyakarta itu 20 dan pasti lebih besar maksudnya dari nilai T yang kita dapatkan tadi, maka rumus CS max dan CS min yang dipakai adalah sebagai ini. CS max sama dengan SD1 dibagi T dikali R per IE, dan CS min 0,044 dikali SDS dikali IE, dan nilai CS min harus lebih besar dari 0,01. Lalu ada tambahan syarat, dikarenakan nilai S1 tadi 0,6, maka rumus CS biasa atau rumus CS di atas tidak digunakan dan dipakai rumus 0,5 S1 dibagi R dibagi IE.
sehingga didapat nilai CS sekian. Dari 3 CS tadi sama menggunakan syarat seperti etaps. Apabila nilai CS yang dicari lebih besar dari CS max, maka yang dipakai CS max. Jika lebih kecil dari CS min, maka dipakai CS min. Apabila diantara, maka nilai CS ini yang diambil. Setelah nilai CS ditentukan, selanjutnya kita lihat dari output etaps, yaitu mass summary by group, yang cara mengoutputkannya udah ada video tersendiri. Langsung saja nilai CS tadi dikali W total hasil output dari etaps, didapatlah nilai VS, RX, dan RY. Setelah menentukan nilai itu, maka kita melakukan kontrol skala desain, yaitu syaratnya VS atau V yang kita hitung tadi harus lebih besar, maksudnya harus lebih kecil dari V dinamik atau V output dari etaps. Untuk mengoutputkannya sudah ada videonya sendiri. Kita mengoutputkan base reaction dan diambil nilai THKB, RX, dan RY. Untuk selanjutnya tinggal di breakdown data-datanya. Untuk skala faktor atau skala faktor awal, itu rumusnya IE dikali 9,81 dibagi R yang udah kita tentukan di awal, yaitu sebesar 7 karena sistem rangka pemikul momen khusus ganda. Dan nilai VS tadi hasil hitungan. Bisa dilihat di sini, ternyata nilai VD pada sumbu X masih lebih kecil daripada V statik yang kita hitung tadi, sehingga kontrolnya tidak oke dan diperlukan nilai skala baru. Nilai skala baru sendiri bisa dicari dengan VS dibagi VD, kemudian dikali dengan skala awal, didapatlah nilai sekian, yaitu 3,1. Untuk arah Y, karena sudah oke, maka tidak perlu ada skala baru. Selanjutnya, kalian tinggal mengubah pada etap skala faktor lama kalian menjadi skala faktor baru pada sumbu X. Selanjutnya tinggal di-outputkan lagi nilai base reaction-nya, dan sama seperti tadi, dimasukkan juga nilai VD dan VS. Dan setelah dilakukan pembesaran skala, ternyata nilai VD kedua sumbu udah oke, maka bangunan tersebut sudah dinilai aman. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.